Presiden Joko Widodo melepas bantuan kemanusiaan untuk Palestina. Polri kirim bantuan kemanusiaan untuk warga Palestina di Gaza. Cooling sistem Kapolres Sukabumi, seluruh pejabat utama Polres Sukabumi untuk patroli bersama naik Vespa tua. Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir edisi Senin 6 November 2023. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Saya Mentari Detanzil, inilah Presisi Pagi selengkapnya. Bareskrim Polri membongkar peredaran gelap narkotika dari rumah produksi di Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Pengungkapan ini berawal dari patroli cyber yang dilakukan di media sosial. Dalam konferensi pers pengungkapan peredaran gelap narkotika di Bantul, daerah istimewa Yogyakarta, Kabareskrim Polri, Komjen Pol Wahyu Widada menjelaskan, selama 1 bulan tim penyidik melakukan dinamika di media sosial tersebut. Selanjutnya, pada Kamis 2 November 2023, polisi melakukan pengungkapan dan penangkapan terhadap pengiriman barang yang dilakukan di daerah Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Dari hasil operasi tersebut, polisi menangkap 3 orang di Depok sebagai pemilik akun, pemilik rekening, dan penjual barang-barang. Setelah pengembangan, polisi mendatangi 3 TKP lainnya, yaitu di Kali Aking, Magelang, Potorono, dan Banguntapan, Kabupaten Bantul. Salah satu yang dilakukan penggerebekan adalah rumah produksi keripik pisang. Bareskrim Polri bersama-sama dengan Polda DIY sudah berhasil mengungkap peredaran gelap narkoba yang memproduksi narkoba. Yang diawali dengan pengungkapan yang ada di Cimanggis. Pengungkapan ini berawal dari hasil operasi cyber, pemantauan di dunia maya, di dunia siber, bahwa ada penjualan narkoba dalam bentuk happy water dan juga dalam bentuk keripik pisang. Di situ juga dicantumkan harganya, memang harganya juga cukup tinggi. Keripik pisang kok harga segitu sebenarnya juga tidak masuk akal. Tapi dengan itu kita bisa memberikan kecurigaan, ini ada apa? Sehingga dilakukan tracing, dilakukan satu pemantauan terhadap akun yang menjual tersebut. Karena ada beberapa akun yang melakukan penjualan ini, di mana followersnya juga cukup banyak. Penyelidikan dilakukan oleh teman-teman dari Direktorat Narkoba selama 1 bulan mengikuti dinamikanya. Kemudian pada tanggal 2 November kemarin dilakukan pengungkapan dan penangkapan terhadap pengiriman barang yang dilakukan di daerah Cimanggis, Depok, dan menemukan barang bukti keripik pisang dan happy water yang kemudian dikembangkan oleh rekan-rekan di Bareskrim bekerjasama dengan Polda DIY mengembang di 3 TKP lainnya, yaitu di Kali Aking, Magelang, Potorono, dan juga di Banguntapan. Dari hasil operasi tersebut, kita bisa menangkap 3 orang yang ada di Depok. Itu adalah pemilik akun, pemilik rekening, dan juga bagian yang bertugas nanti untuk menjual barang-barang yang sudah sampai di Depok. Kemudian kita tangkap 2 orang yang ada di Kali Aking, Magelang, yaitu memproduksi keripik pisang. Kemudian kita tangkap 2 orang lagi di Potorono yang memproduksi happy water dan keripik pisang, dan 1 orang kita tangkap di
pengungkapan ini. Menurut Kabar Eskrim, pengungkapan atau pemberantasan narkoba merupakan instruksi Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo. Dalam arahan Presiden, Polri harus menyerukan dan memerintahkan seluruh jajaran untuk terus berperang dan menuntaskan penanganan narkoba mulai dari hulu hingga hilir. Kabar Eskrim Polri Komjen Pol Wahyu Widada juga mengatakan, dari data yang dimiliki Polri, sebagian besar pengguna narkoba adalah masyarakat berusia produktif. Sehingga hal ini akan menyebabkan tidak kondusif dan tidak mendukung jalannya pembangunan jika tidak diberantas. Tim Humas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta melaporkan untuk Polri TV. Sepanjang bulan Oktober 2023, Satres Narkoba Polres Karawang berhasil mengungkap 18 kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan mengamankan 21 orang tersangka serta puluhan ribu butir obat terlarang. Keseriusan Satres Narkoba Polres Karawang dalam memberantas pelaku penyalahgunaan narkotika tidak main-main. Terbukti sepanjang bulan Oktober 2023, sebanyak 18 kasus berhasil diungkap. Dari 18 kasus ini, 21 pelaku telah diamankan. Dalam konferensi pers Rabu 1 November lalu, Kapolres Karawang AKBP Windarto Hadi Caksono melalui Kasat Narkoba AKP Arif Zainal Abidin menyebutkan ke-21 tersangka merupakan para pengedar di wilayah Karawang. Mereka termasuk jaringan narkotika antar wilayah. Kita mengamankan 21 tersangka dengan 18 laporan polisi. Di antaranya adalah 12 kasus jenis psikotropika, narkotika, dan 6 adalah obat-obat keras tertentu. Barang bukti yang kita dapatkan adalah jenis sabu sejumlah keseluruhan 209,41 gram, narkotika jenis ganja sejumlah 591,08 gram, dan obat-obat keras tertentu sejumlah 23.489 butir. Dengan ancaman hukuman masing-masing tersangka adalah untuk jenis sabu pasal 114 ayat 1 dan 112 ayat 1 dengan ancaman hukuman 4 tahun paling lama 12 tahun atau hukuman mati. Untuk jenis ganja pasal 114 ayat 1 junto 11 ayat 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun dan paling lama 12 tahun. Untuk obat keras tertentu dengan pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2003 tentang kesehatan dengan ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara. Sementara itu, barang bukti yang berhasil diamankan petugas, diantaranya narkotika jenis sabu seberat 209,41 gram, narkotika jenis ganja seberat 591,08 gram, dan obat keras tertentu dari jenis pil Heximer dan Tramadol sebanyak 23.489 butir. Tim Humas Polres Karawang Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Kasus pembunuhan yang terjadi di Dusun Belimbing, Kabupaten Pasuruan sempat membuat geger masyarakat. Pasalnya pelaku diduga adalah ayah mertua korban. Polres Pasuruan bergerak cepat dan berhasil menangkap pelaku dalam waktu kurang dari 24 jam. Pada Selasa 31 Oktober lalu telah terjadi kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seorang mertua terhadap anak menantunya sendiri. Pembunuhan ini terjadi di Dusun Belimbing, Desa Pararejo, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan. Kurang dari 24 jam, Polsek Purwodadi bergerak cepat mengamankan pelaku dan segera membawa pelaku ke Polres Pasuruan untuk diperiksa lebih lanjut. Wakapolres Pasuruan Kompol Hari Aziz bersama Kasat Reskrim Polres Pasuruan AKP Ahmad Doni Meidanto menggelar press release kasus pembunuhan tersebut bertempat di halaman Joglo Mapolres Pasuruan pada Kamis 2 November 2023. Yang korbannya seorang perempuan usia kurang lebih 23 tahun, terus hidup satu rumah satu keluarga dengan mertua dan anak kandung. Motif daripada kejadian ini hasil daripada interogasi penyidikan bahwasanya pelecehan seksual.
Dari hasil penangkapan, personil berhasil mengamankan sejumlah barang bukti. Atas perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 338 KUHP dan atau pasal 351 ayat 3 KUHP tentang pembunuhan yang dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun. Tim Humas Polres Pasuruan, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.